Aku syok temukan lipstik di mobil suamiku. Saat rahasia ini terbongkar, aku menangis. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku yang sempurna dalam sekejap akan hancur berkeping-keping. Perjalanan hidupku dengan Arman, suamiku, terasa seperti dongeng yang berakhir bahagia. Kami telah bersama selama 7 tahun, dan setiap detik bersamanya selalu kuanggap sebagai anugerah. Arman adalah segalanya bagiku. Dia pria yang penuh perhatian, penyayang dan setia. Atau setidaknya begitulah yang selama ini aku percayai. Aku tak pernah menduga benda sekecil lipstik bisa mengubah segalanya. Sebuah lipstik merah menyala, tergeletak di bawah jok mobil Arman. Awalnya, aku berpikir benda itu adalah milikku. Meski aku tak pernah memakai warna itu. Aku lebih suka warna-warna lembut, warna yang cocok dengan kepribadianku yang sederhana. Namun saat ku genggam lipstik itu, perasaan buruk mulai menghantui pikiranku. Hatiku berdegup kencang. Tangan ini terasa gemetar. Ini bukan milikku, bisikku, mencoba menenangkan diriku. Aku mencoba mencari alasan rasional di kepalaku. Mungkin lipstik ini milik temannya. Mungkin milik kolega yang tak sengaja jatuh. Tapi seberapa kuat pun aku mencoba mencari alasan, perasaan takut yang menjalar di dadaku tak bisa kuhindari. Sesampainya di rumah, aku mencoba bersikap biasa. Aku menyimpan lipstik itu di dalam tas, berharap bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Arman sedang duduk santai di ruang tamu, membaca koran seperti biasanya. Senyum hangat menyambutku. "Sayang, kamu sudah pulang?" tanyanya dengan lembut. Aku mengangguk, tersenyum kecil. Tetapi di dalam hatiku, aku tidak bisa tenang. Ada sesuatu yang terasa salah. Bibirku kering, dan tanpa sadar aku terus menggigitnya. Sebuah kebiasaan yang selalu muncul saat aku merasa tidak nyaman. Aku tidak bisa menahan diri. Aku menatap Arman yang sedang bersikap seolah tak ada yang terjadi. Padahal hatiku sedang penuh kecurigaan. "Aku menemukan sesuatu di dalam mobilmu, Mas," kataku. Suaraku terdengar gemetar. Arman menurunkan korannya, menatapku dengan tatapan bingung. "Apa?" Tanpa banyak bicara, aku mengeluarkan lipstik merah itu dari tas dan meletakkannya di meja. "Ini," ujarku pelan, menunggu reaksinya. "Aku menemukannya di bawah jok mobilmu." Sejenak, suasana terasa sunyi. Arman terdiam, memandang lipstik itu dengan tatapan yang tak bisa kubaca. Aku menunggu jawaban, tetapi hanya ada keheningan. Perasaanku semakin kacau, dan berbagai skenario buruk mulai bermunculan di kepalaku. "Ah, itu mungkin milik Reva," kata Arman akhirnya, dengan nada yang santai. Dia tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam senyuman yang membuatku tidak nyaman. Dia teman kerja yang sering numpang di mobilku, mungkin tanpa sengaja jatuh waktu itu. Reva, nama itu asing di telingaku. Meski aku tahu Arman sering bekerja dengan banyak orang. Namun entah mengapa, penjelasan itu tidak sepenuhnya bisa kuterima. Mungkinkah itu benar? Atau mungkinkah ini hanya alasan yang diberikan Arman untuk menyembunyikan sesuatu? "Oh, begitu ya?" jawabku singkat. Namun perasaan tak nyaman terus menghantuiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terjaga dalam gelap, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang tak tenang. Bayangan lipstik merah itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Hari-hari setelah menemukan lipstik itu terasa berbeda. Setiap kali Arman pergi bekerja, perasaan cemas dan curiga semakin kuat. Dia masih sama seperti biasanya, ramah, penuh perhatian, dan selalu ada untukku. Namun aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kusadari. Arman lebih sering pulang larut malam.
Dia selalu mengatakan bahwa pekerjaannya sedang banyak. Dan meskipun aku tahu dia memang sering sibuk, kali ini rasanya berbeda. Setiap hari dia pulang, ada bau parfum yang samar, aroma yang asing di hidungku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini semua hanyalah perasaanku, bahwa aku terlalu paranoid setelah menemukan lipstik itu. Namun hati kecilku terus meronta, meminta jawaban atas segala kecemasan yang mulai tumbuh. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah menunggunya di ruang tamu, dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih dan takut. Saat dia masuk, senyum itu kembali terlukis di wajahnya. Senyum yang kini terasa sangat palsu di mataku. "Kamu sudah tidur ya?" tanyanya ringan, sambil membuka dasinya. Aku menggeleng. "Belum kok, aku mau nunggu kamu pulang. Ada yang mau aku bicarakan, Mas." Arman menatapku sekilas, lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. Aku memperhatikannya dengan saksama, berharap bisa menemukan sesuatu yang menunjukkan kebenaran dari semua kecurigaanku. Aku akhirnya membuka mulut. "Mas Arman, kamu sering pulang larut malam belakangan ini? Memang ada apa di kantor?" Dia tersenyum sambil meminum air. "Tidak ada apa-apa sayang, kerjaan memang lagi banyak. Kamu tahu kan, proyek besar perusahaan ini sedang dalam tahap akhir." Aku mengangguk, tapi tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu aku tidak bisa menuduhnya begitu saja tanpa bukti. Namun di dalam hatiku, ada perasaan yang tidak bisa lagi kutahan. Malam itu, aku kembali tidak bisa tidur. Pikiran tentang Arman dan kemungkinan bahwa dia menyembunyikan sesuatu dariku terus menghantui pikiranku. Aku harus tahu kebenarannya, apapun yang terjadi. Beberapa minggu berlalu dengan rasa curiga yang semakin membesar, hingga akhirnya pada suatu hari, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tak pernah kupikirkan olehku. Memeriksa ponsel Arman. Arman sedang mandi ketika aku melihat ponselnya tergeletak di atas meja. Tanganku gemetar saat meraihnya. Perasaan bersalah bercampur dengan rasa dingin. Namun rasa penasaran yang begitu besar membuatku tak bisa mundur. Dengan tangan yang bergetar, aku membuka ponselnya dan mulai melihat pesan-pesan yang masuk. Di sana di antara puluhan pesan kerja yang biasa, aku menemukan sebuah nama yang selama ini tak pernah kukenal, Reva. Namun belum sempat aku membuka isi pesan di ponselnya, Arman keluar dan mengagetkanku. "Sedang apa sayang dengan ponselku?" "Oh, enggak mas. Ini aku tadi mau lihat jam saja. Aku tak berani berkata jujur karena takut akan salah. Karena aku belum menemukan bukti yang kuat. Sejak hari aku menemukan nama Reva di HP Arman, segalanya berasa berbeda. Perasaan nyaman yang dulu kurasakan bersama Arman perlahan berubah menjadi kecemasan yang terus mengganggu pikiranku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, detail-detail yang selama ini mungkin tak pernah kupedulikan. Arman, pria yang dulu selalu terbuka, sekarang tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Yang paling mencolok adalah kebiasaan barunya dengan ponselnya. Dulu ponselnya sering tergeletak sembarangan di meja atau sofa. Ia tak pernah merasa risih jika aku menyentuh atau memeriksanya. Tapi sekarang, ponsel itu semakin menjadi barang pribadi yang tak boleh disentuh. Setiap kali ada pesan yang masuk, ia segera meraihnya, bahkan di tengah percakapan kami. Terkadang, ia pergi ke ruangan lain untuk membalas pesan dengan alasan bahwa ini urusan kantor. Semakin hari kecurigaanku semakin kuat. Setiap kali aku berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Arman hanya bisa tersenyum dan berkata, "Apa sih maksudmu sayang? Kamu terlalu banyak pikiran." Namun senyuman itu semakin terlihat kosong. Dan kalimat itu semakin terdengar seperti usaha untuk menenangkan sesuatu yang lebih besar. Aku juga mulai mencium aroma parfum yang berbeda di bajunya. Parfum yang tidak kukenali. Bukan aroma khas Arman, melainkan wangi yang lebih lembut, feminim, dan asing di hidungku. Awalnya, aku mencoba menepisnya.
Berpikir mungkin ini hanyalah aroma sisa dari lingkungan kantor, atau mungkin dari orang-orang yang bekerja dengannya. Namun setiap kali bau itu tercium, hatiku berdebar lebih kencang, dan pikiran buruk mulai memenuhi kepalaku. Saat itu, aku memutuskan untuk curhat kepada sahabatku, Lita. Dia adalah orang yang selalu mendengarkan setiap keluh kesahku, orang yang paling aku percaya. Kami duduk berdua di sebuah kafe favorit. Seperti biasanya, Lita selalu tahu ketika ada sesuatu yang tidak beres denganku. Dan kali ini, dia langsung menatapku dengan pandangan yang penuh perhatian. "Kamu terlihat murung. Ada apa? Ada masalah dengan Arman?" Tanyanya lembut, menyodorkan secangkir kopi. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Lita. Tapi belakangan ini, Arman berubah. Aku merasa ada yang disembunyikan dariku." "Berubah bagaimana?" Lita mengeritkan kening, menatapku dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran. Aku menarik nafas panjang sebelum menjelaskan semuanya. Tentang lipstik merah yang kutemukan, tentang kebiasaan Arman yang sekarang selalu menyembunyikan ponselnya, dan aroma parfum asing yang menempel di pakaiannya. Setiap detail kecil yang selama ini kutahan, kuluapkan semuanya kepada Lita. "Arman bilang itu lipstik milik temannya, tapi aku merasa itu lebih dari sekedar teman kerja," kataku, suaraku bergetar. Lita terdiam sejenak, berpikir sebelum akhirnya menanggapi. "Mungkin kamu terlalu khawatir. Lipstik kan bisa jatuh di mana saja. Lagi pula, Arman kan sudah lama bekerja di luar rumah. Ketemu banyak orang. Tentang parfum, mungkin itu juga kebetulan. Banyak parfum di sekitar kita yang baunya bisa saja tertinggal di baju. Jangan langsung berpikir yang buruk dulu lah." Aku mendengarkan penjelasan Lita, mencoba menerima kenyataan bahwa mungkin aku memang hanya terlalu cemas. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Ada dorongan yang kuat mengatakan bahwa ini lebih dari sekedar paranoid. "Lit, aku juga pengen percaya kalau aku cuma khawatir berlebihan, tapi semuanya mulai terasa aneh. Nama wanita yang aku lihat di ponselnya, cara dia berbohong kecil soal hal-hal yang sepele, dan semakin sering dia pulang larut malam. Dulu dia nggak pernah seperti ini, Lit." Lita menghela nafas panjang, menatapku dengan tatapan yang penuh simpati. "Kamu sudah coba bicara lagi dengan Arman?" "Sudah, Lit. Tapi dia selalu bilang aku terlalu banyak pikiran, atau bilang itu cuma pekerjaan. Aku mau percaya, tapi..." Lita menepuk tanganku dengan lembut. "Aku mengerti, tapi coba deh jangan buru-buru ambil kesimpulan. Mungkin memang ada masalah di kantor yang gak bisa dia ceritakan, biar kamu gak khawatir. Kamu sendiri tahu kan, Arman orangnya gak mau bikin kamu sedih." Mendengar kata-kata Lita, sedikit meredakan rasa kegelisahanku. Meskipun hanya sementara, aku tahu dia benar. Mungkin ini hanya kekhawatiran berlebihan. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terus menggerogoti pikiranku. Sesuatu yang belum bisa kutemukan jawabannya. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah, Arman sudah ada di sana. Dia sedang duduk di ruang tamu, ponsel di tangannya. Seketika, mataku tertuju ke layar ponselnya yang langsung dimatikan saat aku memasuki ruangan. Jantungku kembali berdegup kencang. "Hai, sudah pulang kamu sayang?" tanyanya dengan senyuman ramah, seolah tak ada apa-apa. Aku hanya mengangguk dan duduk di sofa sebelahnya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, aku menatapnya dalam-dalam. Arman kembali sibuk dengan ponselnya. Tampak tak menyadari bahwa aku mulai menyimpan kecurigaan yang lebih dalam. Seiring waktu, perasaan curiga itu semakin berkembang. Setiap senyum, setiap pelukan, setiap tatapan dari Arman kini terasa hampa. Aku tak lagi merasa nyaman di sisinya, dan semakin aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah kecemasan yang tak berdasar. Semakin jelas perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari hidupku. Aku mulai merasa asing di tengah-tengah hubungan yang dulu terasa begitu sempurna. Perasaan nyaman dan aman itu kini berubah menjadi kecemasan yang terus-menerus. Dan aku tahu, cepat atau lambat,
kebenaran akan terungkap. Aku hanya belum siap menghadapi apa yang mungkin akan kutemukan. Namun instingku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya. Meskipun matahari bersinar terang di luar, hatiku masih diliputi kecurigaan yang semakin lama semakin sulit kutepis. Aku mencoba bersikap biasa saja, berusaha menjalani hari-hariku seolah tidak ada yang berubah. Namun, rasa gelisah yang mengendap di hatiku tak pernah hilang. Malah semakin kuat menguasai diriku. Saat aku sedang membereskan meja kerja Arman di rumah, sebuah amplop jatuh dari dalam tas kerjanya. Dengan jantung yang berdebar, aku memungut amplop itu, berharap isinya hanyalah dokumen kantor atau sesuatu yang tak penting. Namun ketika aku membukanya, yang kutemukan justru selembar bon hotel. Nama hotel itu tak asing. Sebuah tempat yang kukenal dengan kenyamanannya, tetapi yang membuatku gemetar adalah tanggal yang tertera di sana. Tanggal itu adalah hari di mana Arman mengatakan padaku bahwa ia ada rapat penting di luar kota. Tanganku bergetar saat memegang bon itu. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti bergerak. Kebenaran yang selama ini kutakutkan kini berada tepat di depan mataku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menghadapi Arman? Apakah aku sanggup mendengar jawabannya? Jika ternyata benar bahwa dia mengkhianatiku. Begitu pikiranku berkecamuk dalam benakku. Aku merasa terjebak dalam pusaran emosi, marah, kecewa, takut, dan rasa sakit yang terlalu nyata. Meskipun begitu, ada sesuatu dalam diriku yang mendesak agar aku segera mencari jawabannya. Malam itu, aku menunggu Arman pulang. Waktu terasa berjalan lambat, seolah setiap detik adalah sebuah penyiksaan. Ketika akhirnya Arman membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, aku bisa merasakan kehadirannya seperti bayangan yang kini penuh kebohongan. "Sayang, tumben kamu cemberut?" tanyanya santai, sambil melepaskan dasinya dan meletakkan tas kerjanya di sofa. Aku tak bisa menahan diri lagi. Nafasku terasa berat dan hatiku berdebar kencang. Aku mengambil bon hotel itu dari meja, kemudian menatapnya dengan penuh kekecewaan. Arman menatapku sejenak, lalu ke arah kertas di tanganku. "Ini apa, Mas Arman?" Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuharapkan, namun jelas bergetar oleh emosi yang selama ini kutahan. Dia tampak terkejut, dan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia hanya terdiam. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya saat dia mencoba mencari alasan. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah kebohongan yang semakin membuat hatiku hancur. "Sayang, itu bon dari pertemuan bisnis. Hotel itu tempat kami mengadakan rapat dengan klien," katanya, mencoba tersenyum tenang. Tetapi aku tahu senyuman itu palsu. "Pertemuan bisnis?" Aku mengulang kata-katanya, memperlihatkan bahwa aku tak mudah dibohongi. "Kalau begitu, kenapa kamu gak pernah bilang ada rapat di hotel? Kenapa harus menyembunyikan ini?" Arman terdiam lagi. Aku bisa melihat dia berpikir keras, mencari-cari alasan untuk keluar dari situasi ini. Tapi semakin dia diam, semakin jelas kebohongannya. "Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu terlalu mencurigai sesuatu yang tidak ada, sayang." Ia mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menepisnya dengan cepat. Amarah mulai membakar di dalam diriku, dan air mataku mulai menggenang. "Aku terlalu mencurigai. Lalu apa ini, Mas?" Aku mengacungkan bon hotel itu di hadapannya. "Kamu bilang ada rapat di luar kota, tapi di sini jelas tertulis kamu di hotel ini, yang bahkan gak jauh dari kantormu. Jadi apa ini semua, Mas Arman? Berapa banyak lagi kebohongan yang kamu simpan dariku?" Arman mendesah berat, dan kali ini wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Aku gak bohong. Aku gak melakukan apa-apa. Ini cuma salah paham." "Salah paham?" Suaraku naik beberapa okta. "Kamu sering pulang larut malam, sering bersembunyi-sembunyi, dan sekarang aku menemukan bukti ini. Apa ini semua cuma kebetulan, Mas?" Suasana di ruangan itu menjadi sangat tegang. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang.
Sementara Arman tampak semakin sulit menemukan alasan yang bisa menyelamatkan dirinya. Aku lelah, aku akhirnya menghela nafas panjang. Air mataku mulai membasahi pipiku. Aku sudah gak tahan lagi dengan semua kebohongan ini. Aku butuh kejujuran. Setidaknya hargai aku dengan memberitahukanku kebenaran. Namun Arman masih bertahan dengan kebohongannya. Aku serius sayang, kamu salah paham. Aku gak pernah selingkuh. Aku gak akan pernah mengkhianati kamu. Kata-kata itu membuatku semakin sulit. Jelas di mataku, dia tidak akan mengakui apapun. Tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf, hanya lebih banyak kebohongan yang keluar dari mulutnya. Dan setiap kata yang ia ucapkan, seolah pisau yang menusuk lebih dalam ke hatiku. Pertengkaran itu berakhir tanpa jawaban yang jelas. Arman terus menyangkal, dan aku tahu bahwa jika aku tak mendapatkan pengakuan darinya, kebohongan ini terlalu nyata untuk diabaikan. Sesuatu yang sangat salah telah terjadi dalam hubungan kami, dan sekarang semuanya tergantung padaku. Aku tak bisa lagi menunggu pengakuan dari Arman, karena jelas dia akan terus berbohong. Malam itu, aku tidur dengan air mata, merasa semakin jauh dari orang yang dulu kupikir adalah belahan jiwaku. Meskipun Arman ada di sampingku, aku merasa seperti sedang tidur dengan orang asing. Sejak aku menemukan bon hotel itu, segala yang dulu nampak begitu jelas, kini berubah menjadi kabut ketidakpastian. Aku tak tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi mengabaikan semua tanda-tanda ini. Ketidakpastian yang melingkupi pikiranku semakin membuatku gila. Arman terus menyangkal, seolah-olah semua tuduhanku hanyalah ilusi dari pikiranku yang berlebihan. Tapi aku tahu, aku tidak mungkin salah. Ada sesuatu yang gelap dan disembunyikan di balik semua ini, dan aku tidak bisa duduk diam saja. Suatu malam, setelah Arman tertidur, aku duduk di ruang tamu sendirian. Rasa dingin menjalar ke tubuhku, tapi bukan karena suhu ruangan. Pikiranku terus berputar-putar, mencari jawaban atas misteri yang perlahan-lahan menghancurkan hidupku. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tak bisa hanya menunggu Arman akhirnya mengakui apa yang sudah jelas bagiku. Aku perlu bukti. Keesokan paginya ketika Arman mandi, aku memberanikan diri untuk kembali menyelidiki ponselnya. Tanganku gemetar, jantungku berdetak kencang. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, tapi aku tak bisa menahan diriku. Aku harus tahu kebenarannya. Dengan cepat, aku membuka kunci ponselnya, yang untungnya aku tahu kode sandinya. Pesan-pesan yang awalnya terlihat biasa saja, mulai terasa mencurigakan. Sebuah nomor tanpa nama yang sering dihubungi, dengan pesan-pesan singkat yang tak memberikan banyak petunjuk. Tapi instingku mengatakan bahwa di balik pesan-pesan singkat ini ada sesuatu yang lebih besar. Makasih ya sayang, tadi kamu luar biasa. Aku pengen lagi. Bunyi salah satu pesan. Hatiku semakin hancur. Tulisannya tidak ada namanya. Tidak ada tanda siapa yang mengirim. Tapi kata-kata itu sudah cukup untuk mengukuhkan kecurigaanku. Aku menatap ponsel Arman sebelum dia keluar dari kamar mandi. Pikiranku berkecamuk. Aku tahu ini belum cukup. Aku butuh bukti nyata, bukan hanya sekedar pesan ilusi. Aku ingin bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu yang bisa membuat Arman tak bisa mengelak lagi. Keesokan harinya, aku mengajak Lita menemani membongkar semua kebusukan suamiku. Aku meminjam mobil Lita agar kami tidak diketahui. Aku dan Lita mulai merencanakan langkah kami. Aku tahu Arman sering pergi keluar kantor untuk urusan kerja. Dan kali ini, kami memutuskan untuk membuntutinya. Lita yang mengendarai mobilnya, sementara aku duduk dengan hati yang berdebar kencang di kursi penumpang. Setiap kali Arman bilang ada urusan mendadak atau lembur, perasaanku semakin tak tenang. Hari itu, Arman bilang akan ada rapat penting di luar kota. Sesuatu dalam nadanya membuatku semakin curiga. Setelah ia pergi, aku dan Lita menunggu beberapa saat sebelum mulai mengejarnya. Kami menjaga jarak, mengawasinya dari jauh. Awalnya, dia memang menuju kantor.
Aku merasa lega sejenak. Mungkin semua ini hanya perasaanku saja. Tapi tak lama kemudian, dia keluar dari kantor lebih cepat dari yang seharusnya dan meluncur ke arah yang tak biasa. "Kemana dia pergi?" bisikku sambil menatap jalan yang semakin sepi. Lita tetap tenang di belakang kemudi. "Kita akan tahu sebentar lagi." Tak lama, Arman berhenti di sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku mencoba mengendalikan diriku. Tapi rasa sakit itu terasa terlalu nyata. Aku tak mau langsung berasumsi. Tapi segala tanda yang kutemukan seolah memaksaku menerima kenyataan yang mengerikan. Kami menunggu beberapa menit, mengamati dari jauh. Arman turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam hotel dengan langkah yang tenang. Lita melihatku dengan tatapan khawatir, tapi aku tetap diam. Hingga saat itu, aku masih berharap bahwa ini semua hanyalah kebetulan. Namun harapan itu hancur ketika aku melihat seorang wanita keluar dari pintu hotel. Wanita itu muda, dengan rambut yang panjang dan tubuh ramping. Dia mengenakan gaun merah yang mencolok, dan cara dia tersenyum kepada Arman membuat hatiku seperti tertusuk pisau. Mereka saling menyapa, dan kemudian berjalan beriringan menuju lobi hotel, seolah tak ada yang perlu disembunyikan. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Lita menggenggam tanganku dengan erat, memberikan dukungan yang kubutuhkan, namun tak bisa menghentikan rasa sakit yang membanjiri hatiku. "Aku tahu ini sulit," bisik Lita. "Tapi kamu harus kuat. Sekarang kamu punya bukti." Melihatnya bersama wanita itu adalah pukulan terakhir bagiku. Aku tak perlu lagi mencari petunjuk. Semuanya sudah jelas. Perselingkuhan ini nyata. Ketika Arman dan wanita itu menghilang di balik pintu hotel, aku tahu tak ada jalan kembali. Semua yang pernah kubangun bersamanya, kepercayaan, cinta, harapan, semuanya hancur. Tapi anehnya, di tengah-tengah kehancuran itu, ada rasa lega yang perlahan muncul. Setidaknya aku tak perlu lagi bertanya-tanya. Aku tahu yang sebenarnya. Dengan mata yang penuh air mata, aku menatap Lita. Aku harus menghadapinya. Aku gak bisa hidup dengan kebohongan ini lagi. Lita mengangguk, meskipun wajahnya penuh dengan kekhawatiran. "Aku akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi." Langkah besar pertama telah kuambil. Sekarang aku harus memutuskan bagaimana aku akan menghadapi Arman dan apa yang akan aku lakukan dengan kehidupan yang telah menghancurkanku. Malam itu, setelah melihat Arman bersama wanita lain di hotel, pikiranku terus melayang, dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Siapa wanita itu? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam kehidupan Arman tanpa aku sadari? Apa yang membuat Arman begitu terpesona padanya, hingga tega mengkhianati rumah tangga kami yang sudah terjalin bertahun-tahun? Saat aku berbaring di tempat tidur, ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan dari Lita muncul di layar. "Kita harus cari tahu siapa wanita itu. Aku punya beberapa kenalan di kantor Arman. Besok aku akan coba menanyakannya." Aku merasakan sedikit lega. Setidaknya, aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Besok adalah langkah pertama untuk mengungkapkan semuanya. Keesokan harinya, Lita benar-benar menepati janjinya. Dengan tekad yang kuat, dia mulai menghubungi beberapa kenalan yang bekerja di lingkungan yang sama dengan Arman. Tak butuh waktu lama, hingga satu nama muncul, nama yang asing. Nama yang pernah aku lihat di ponsel suamiku. Nama itu adalah Reva. "Reva?" Aku mengulang nama itu dengan bingung saat mendengar informasi yang disampaikan oleh Lita. "Siapa dia?" Lita menarik nafas panjang. Dia baru bergabung dalam tim proyek penting di kantor Arman. Menurut temanku, mereka cukup sering bekerja sama. Katanya, Reva adalah orang yang cerdas dan ambisius, tapi juga terkenal ramah dan mudah bergaul. Aku terdiam sejenak, memikirkan bahwa Arman bekerja sama dengan seorang wanita yang punya reputasi baik dan profesional, membuatku semakin tertekan. Seolah-olah ada jarak yang terlihat di antara aku dan kehidupan Arman yang sebenarnya. Lita melanjutkan, "Temanku juga bilang, Reva sudah cukup lama di proyek ini. Jadi,
Bisa jadi mereka sudah saling mengenal selama berbulan-bulan. Aku menatap keluar jendela dengan perasaan yang kosong. Jadi, ini bukan hanya sekedar pertemuan singkat. Reva sudah ada di sekitar Arman selama ini, bekerja dengannya setiap hari, berbicara dengannya, mungkin bahkan tertawa bersama. Rasa cemburu dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Dia pasti sangat berarti buat Arman kalau sampai mereka berani ke hotel bersama. Gumamku pahit. Lita menatapku penuh simpati. Arman mungkin sengaja menyembunyikan ini darimu. Tapi jangan salah, ini bukan salahmu. Kamu gak mungkin tahu semuanya. Aku tahu Lita bermaksud baik, tapi kata-katanya tak bisa menghapus rasa hancur di hatiku. Bagaimana mungkin Arman bisa menyembunyikan hal sebesar ini? Apakah setiap kali ia pulang terlambat? Setiap kali ia sibuk dengan ponselnya? Setiap kali ia pergi dengan alasan pekerjaan? Ia sebenarnya bersama wanita itu. Tak lama kemudian, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku mulai mencari informasi tambahan tentang Reva melalui media sosial. Dalam hitungan menit, aku menemukan profilnya. Wajahnya yang cantik terpampang jelas dalam foto-foto yang ia bagikan, lengkap dengan senyum hangat yang mungkin telah memikat suamiku. Profilnya dipenuhi dengan foto-foto profesional, menampilkan kesuksesan karir dan kehidupannya yang nampak sempurna. Melihatnya, aku merasa semakin kecil. Reva muda, cerdas, dan tampaknya sukses. Aku mulai membandingkan diriku dengannya, merasa seolah-olah aku tak ada apa-apanya di mata Arman. Hari demi hari, aku dan Lita terus mencari tahu lebih banyak tentang hubungan mereka. Teman-teman Lita di kantor Arman membocorkan beberapa detail kecil. Arman dan Reva sering makan siang bersama, menghadiri rapat berdua, bahkan beberapa kali berpergian untuk keperluan proyek. Sakit hati yang kurasakan semakin dalam setiap kali aku mendengar detail baru. Bayangan mereka berdua terus menghantui pikiranku. Apakah Reva tahu bahwa Arman sudah menikah? Ataukah apakah dia sama sekali tak peduli? Mungkinkah Arman pernah membicarakan tentangku padanya? Suatu hari, Lita kembali dengan informasi yang lebih mengejutkan. Temanku bilang ada desas-desus di kantor tentang mereka. Beberapa orang mengira mereka lebih dari sekedar rekan kerja. Aku menahan nafas, meski sudah memiliki dugaan kuat. Mendengar bahwa hubungan mereka telah menjadi perbincangan di kantor, membuat semuanya terasa lebih nyata. Aku semakin yakin bahwa perselingkuhan ini bukanlah sesuatu yang Arman lakukan dengan sembarangan. Mereka telah menjalin hubungan yang cukup dalam, sehingga orang-orang di sekitar mereka mulai menyadarinya. Aku mulai menyadari bahwa aku bukan hanya sekedar menghadapi perselingkuhan biasa. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang dibangun perlahan-lahan, tersembunyi di balik rutinitas kerja dan kesibukan sehari-hari. Reva tak hanya mencuri perhatian suamiku, dia telah mengambil tempat hidupku, di mana aku seharusnya berada. Dengan bantuan Lita, aku mulai menyusun rencana untuk menghadapi Arman. Aku tak bisa membiarkan semua ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Setiap langkah yang aku ambil terasa berat, tapi aku tahu bahwa aku harus mengetahui seluruh kebenarannya, tidak peduli seberapa menyakitkannya itu. Hari-hari berlalu, dan ketegangan antara aku dan Arman semakin terasa. Seolah-olah ada dinding yang tak terlihat yang memisahkan kami, membuat setiap interaksi terasa kaku dan penuh rasa curiga. Arman berusaha bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tetapi kehadirannya di rumah terasa hambar, kosong, dan penuh keterpura-puraan. Setiap kali ia pulang dari kantor, aku merasakan energi negatif yang menyelimuti rumah kami. Ketika ia menyapa, suaranya nampak ceria, tetapi matanya tidak berbicara sama sekali. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya, dan rasa sakit itu semakin menggerogoti hatiku. Seharusnya ini adalah tempat di mana kami bisa merasakan nyaman dan saling mendukung. Tetapi sekarang setiap sudut rumah ini dipenuhi dengan rasa ketidakpastian. Di sisi lain, aku semakin menarik diri darinya. Rasa sakit dan kemarahan terus menderaku. Setiap kali aku melihatnya, bayangan Reva muncul dalam pikiranku, mengingatkanku pada semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah terjadi.
Aku menghabiskan lebih banyak waktu di kamar, menghindari pertemuan tatap muka dengannya, berusaha menenangkan pikiran dan perasaanku yang kacau. Arman nampaknya mulai merasakan perubahanku. Dia mencoba untuk menjalin komunikasi, menanyakan kabar, dan mengajak bicara. Tetapi setiap kali aku merespon dengan dingin, wajahnya terlihat semakin bersalah. Meski begitu, ia masih enggan mengakui apa yang terjadi. Ia berusaha mengalihkan perhatian, seringkali membicarakan hal-hal sepele yang tidak ada artinya bagiku. Suatu malam, ketika kami duduk di meja makan, Arman mencoba mencairkan suasana. "Kamu malam ini mau makan apa? Aku bisa pesan sesuatu dari restoran favorit kita," tawarnya dengan senyum yang nampak dipaksakan. Aku hanya mengangkat bahu, tidak ingin merespon lebih lanjut. Dalam hatiku, aku ingin berteriak. Apa yang bisa dia tawarkan untuk menutupi semua kebohongan ini? Makan malam romantis, tidur di ranjang yang sama, tidur di ranjang yang sama. Semuanya terasa kosong. Melihat wajahnya yang penuh harapan dan rasa bersalah, hatiku terasa semakin hancur. "Mas Arman, kita perlu bicara." Akhirnya aku memutuskan untuk memecahkan kebisuan. Dia menatapku dengan serius, seolah-olah mendengar suara hati yang tak ingin aku ungkapkan. "Tentang apa?" Aku mengumpulkan keberanian. "Tentang kita. Tentang apa yang terjadi. Tentang Reva." Wajahnya langsung berubah, dan aku bisa melihat bagaimana dia berjuang untuk mengalihkan topik itu. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud." "Jangan berbohong," kataku tegas. "Aku tahu tentang kamu dan Reva. Aku sudah melihatmu bersama dia." Kedua matanya melebar, dan dia tampak terkejut. "Kamu melihat kami?" "Aku tidak hanya melihat, Arman. Aku tahu semuanya. Aku sudah merasa terhianati." Suaraku bergetar, campuran antara kemarahan dan kesedihan. "Kau terus menyembunyikannya dariku, seolah-olah aku tidak ada artinya dalam hidupmu." Dia terdiam, dan aku bisa melihat betapa beratnya beban yang dipikulnya. Aku tidak ingin menyakitimu." Akhirnya dia berkata, suaranya penuh penyesalan. "Tapi kau sudah menyakitiku, Arman. Kau sudah memilih untuk berbohong dan mengkhianatiku." Air mataku mulai mengalir di pipiku, dan aku tidak bisa menahannya lagi. "Apa kau benar-benar mencintaiku? Atau semua ini hanyalah sebuah kebohongan?" Dia terdiam, tidak mampu memberikan jawaban yang kuinginkan. Rasa frustasi dan putus asa menghantamku. Bagaimana bisa hubungan yang telah dibangun bertahun-tahun kini hancur hanya karena satu orang yang datang dan merusak semuanya? Arman terlihat sangat terpukul, tetapi aku tidak bisa merasakan simpati lagi. "Sayang, beri aku waktu untuk menjelaskan semua ini," ujarnya akhirnya, nampak bingung. "Waktu? Apakah waktu akan mengubah semua ini? Apakah kamu bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur?" Aku tidak yakin apa yang aku harapkan dari percakapan ini, tetapi aku tahu bahwa segalanya sudah tidak bisa lagi kembali seperti dulu. Malam itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Kami masing-masing terkurung dalam pikiran dan rasa sakit kami sendiri. Ketegangan ini membuatku merasa semakin terasing, dan meskipun Arman ada di sisiku, aku merasa sendirian dalam perjuangan ini. Kini aku harus memikirkan langkah selanjutnya. Apakah aku akan melanjutkan pernikahan ini, ataukah memutuskan untuk mengakhiri semuanya? Setelah berhari-hari merenung dan berjuang melawan ketidakpastian, aku akhirnya berdiri di ambang keputusan yang besar. Rasa sakit yang terus menggerogoti hatiku, perlahan-lahan berubah menjadi kekuatan. Setiap malam yang kuhabiskan tanpa tidur, setiap air mata yang kujatuhkan, semuanya membawaku pada satu kesimpulan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Arman. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Aku melihat seorang wanita yang terluka, tetapi juga seorang pejuang. Di balik semua rasa sakit itu, aku mulai menemukan keberanian yang sempat hilang. Aku tak lagi ingin menjadi korban dari kesalahan orang lain, dan aku berhak untuk bahagia dan menemukan kebahagiaan itu sendiri. Dengan tekad yang bulat,
Aku memutuskan untuk meninggalkan Arman. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi aku tahu bahwa aku harus melakukannya demi diriku sendiri. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku berputar dalam ketidakpastian dan rasa sakit. Saatnya untuk melangkah maju dan memulai hidup baru. Sebelum pergi, aku mengajak bertemu Arman dan Reva. Dalam pertemuan itu, aku merasakan campuran antara ketegangan dan kelegaan. Arman terlihat bingung, dan Reva nampak diam saja. Aku tidak lagi membutuhkan kalian dalam hidupku, kataku tegas, dengan suara yang penuh percaya diri. Arman terdiam, terlihat terkejut oleh pernyataanku. Sayang, tolong dengarkan penjelasan kami, katanya. Nada suaranya yang memohon. Gak perlu ada yang dijelaskan, Arman. Semuanya sudah terlambat, jawabku. Kau sudah membuat keputusan untuk menghancurkan kepercayaan itu. Aku tidak bisa tinggal di tempat yang tidak aman untuk hatiku. Ini adalah akhir dari kita. Reva hanya menatapku tanpa kata, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kepuasan dalam mengungkapkan perasaanku. Saat aku meninggalkan mereka, aku merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundakku. Kini saatnya untuk memulai babak baru dalam hidupku. Hidup baruku dimulai dengan langkah yang penuh harapan. Meski awalnya sulit, aku berusaha untuk menemukan kembali diriku. Aku mulai menjalani minat dan impian yang sempat kulupakan selama pernikahan kami. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Dengan dukungan sahabat-sahabatku, aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti menggambar, menulis, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mencintai dan mendukungku. Ketenangan yang kuperoleh seolah memberikan warna baru dalam hidupku. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak harus bergantung pada orang lain, tetapi berasal dari keberanian untuk mencintai diri sendiri. Meski Arman beberapa kali mencoba kembali ke kehidupanku, mengirim pesan dan menelpon, aku sudah menetapkan keputusan untuk tidak melihat ke belakang. Rasa sakit yang pernah ada bukanlah alasan untuk kembali pada hubungan yang tidak sehat. Kini aku lebih memilih untuk melindungi hatiku dan menjaga kebahagiaan yang baru kutemukan.